Berarti ketika sales mau melakukan demonstrasi, khusus yang makanya tadi bilang door to door atau sales retail, dia harus menunjukkan yang namanya showmanship. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dalam YouTube channel Coach Antonius Syarif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah sahabat sales, pastinya nih kalau sahabat sales yang berprofesi sebagai sales itu tentunya pengen tahu ya, apa ada nggak sih skill khusus yang harus dimiliki oleh seorang sales. Nah sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Syarif. Halo Coach. Hai, halo. Rapi banget nih Coach. Ya, karena tampil sama Bu Ana mesti tampilnya rapi. Oh oke. Iya. Ya, Coach gini Coach, nih Ini kalau yang mungkin lihat pasti kayak gini, ini bercandaan, Iya nih. bercandaan orang tua katanya. Nggak apa-apa, biarin aja. Ya gimana Bu Ana? nih gini nih Coach nih, mungkin ini juga ada sempat terbersit mungkin ya dengan teman-teman dengan sahabat sales juga nih ya. Untuk menjadi seorang sales itu apakah ada skill khusus nggak sih? Pastinya ada. Nah, Pastinya apa ada. aja tuh Coach? Kalau saya ngelihatnya kita pecah skill, karena skill kita bicara skill panjang ya Bu. Tapi saya permudah aja dulu ya yang pertama. Jadi ada yang istilahnya kalau buat saya adalah kemampuan interpersonal skill aja lah ya Bu. Kemampuan interpersonal skill adalah kemampuan bagaimana caranya mereka bisa berempati kepada orang yang diajak bicara. Oh oke. Itu kemampuan dia, skill dia berempati. Karena saya banyak menemukan para sales mereka nggak berempati tapi lebih fokus kepada kepentingan dia. Betul nggak Bu? Iya. Jadi tidak berempati sama sekali. Yang kedua adalah kemampuan mereka untuk bisa, kalau bahasa saya ya mungkin kalau buat saya yang berempati itu berarti kemampuan bisa kita membaca mukanya, kita membaca body language-nya, kita memahami, jadi jangan main tembak aja langsung. Kedua punya kemampuan, kalau saya bilang kemampuan untuk bertanya. Seorang sales harus punya kemampuan bertanya yang baik, khususnya untuk menggali kebutuhan, bukan nembak. Oke. Ya, karena buat saya gini ya, ini Ibu Ana juga mungkin menyadari sih, ini Bu Ana menyadari. Kalau misalkan kita bicara nih, misalkan seorang sales baru sama sales lama, kita ngajari mereka tentang teknik bertanya, khususnya berkaitan dengan selling, lebih gampang yang baru apa yang lama Bu? Boleh jujur? Lama ya? Yang lama, yakin? Oh apa nih berkaitan selling? Oh yang baru biasanya. Yang baru ya? Masih fresh. Masih fresh. Kenapa Bu? Yang lama itu agak lebih sulit diajarkan? Karena dia merasa sudah pengalaman ya? Iya betul. Karena rata-rata yang kami temukan adalah orang-orang yang rasa udah pengalaman, bawaannya kayak panik dan bawaannya mau nembak langsung. Bawaannya langsung mau door, jualan langsung gitu loh. Dan which is cara itu kadang-kadang tingkat keberhasilannya menjadi tidak tinggi. Jadi kayak gini, kalau di Zig Ziglar, dia pernah ngomong gini sih, cara jualan yang paling baik adalah menggunakan metode konsep closing ratio. Konsep closing ratio itu artinya semakin banyak yang kita ketemui, semakin banyak yang bisa kita closingkan. Itu konsepnya mereka. Tetapi konsep yang di modern konsep NLP tidak begitu. Konsepnya adalah orang yang kita ketemui, tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Jadi misalkan kalau anggaplah pakai konsep Zig Ziglar, 100 ketemu orang, mungkin closing 10. Ya, berarti kan closing ratio 1/10 ya. Nah, sedangkan cara NLP nggak gitu. Ketemu 10 orang, kita usaha pada saat ketemu 10 orang, usahakan kita closing itu ada 5 sampai 7. Ya, kenapa begitu? Karena metode cara kita berbicara, cara kita menyampaikan, hasilnya akan berbeda. Saya kasih contoh gampang, asuransi deh Bu. Ada 5 orang asuransi, deketin 1 orang. Semua yang deketin itu belum tentu bisa closing, tapi ada 1 orang yang dia mau bisa closing. Kenapa? Karena cara bicaranya, cara dia menyampaikannya, cara dia masuk sisinya, itu tepat semua. Nah, sales yang tidak berpengalaman, sales yang pengalaman tahunan, yang tipenya main tembak langsung, karena ajarannya adalah kalau ada tembok hajar aja. Kita muka tembok, gitu kan ya, kulit badak, gitu kan ya. Itu biasanya pengalaman saya hasilnya nggak bagus sih. Hasilnya, walaupun teori
Zig Ziglar itu benar, ketemu dengan banyak orang akan makin banyak closing, itu setuju saya. Tapi can you imagine kalau pakai teknik NLP, yang pakai metode yang kita ajarkan di sini, sharingkan di sini, ketemu 5 orang, ketemu 10 orang bisa closing 5 atau closing 7, kalau mama dia ketemu 100 bisa closing berapa? Kalau dia 10 closing 7, berarti kan perbandingannya 10 banding 7, Bu. Iya. Kalau 100 berarti berapa? 70 orang lo closing. Bukankah jauh lebih tinggi? Nah, itulah yang maksudnya metode yang kita gunakan adalah, kalau saya lebih suka istilahnya metode sniper sih, Bu. Metode sniper kalau saya. Ini debat kusir ya, semua orang bisa melakukan. Jadi kalau saya ditanya dari dulu, saya bukan tipe orang yang saya tipe pekerja keras, tapi tipe pekerja kerasnya saya lebih suka gimana cara ngomong nih orang bisa terpengaruh sama saya. Intinya itu. Nah, itulah yang saya sharingkan, yang saya ajarkan di kelas, bukan main hantam kromo, hajar bleh. Tadi Bu Ana udah membuktikan kan? Kebetulan ada satu tim kita yang Ibu lakukan coaching langsung, yang kelihatannya belum closing dan kelihatannya agak jauh, sama Bu Ana di coaching, kemudian dia lakukan, ternyata closing kan? Yang beda apa, Bu? Yang Ibu temukan? Kemampuan apa yang berbeda? Saya nggak tahu karena Ibu yang coaching tadi langsung. Iya, belum ada pendekatan sih sama customer. Nah, itu maksud saya. Berarti yang berikutnya apa? Satu mungkin tadi empati, kemampuan bertanya, dan kemampuan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, semua skill ini apakah bisa dipelajari, Coach? Semua pasti bisa. Apalagi bisa belajar di Sales University. Kebetulan kita punya sekolah sales kan? Punya sekolah sales yang belajar sama kita selama 1 tahun, ketemu mentor, hampir bisa dikatakan hampir setiap minggu ketemu dengan tim kami dan tim fasilitator yang memastikan supaya Anda menjadi sales yang jago. Jadi kan kayak gini ya. Berapa lama itu, Coach? 1 tahun tadi saya katakan. 1 tahun ya? Ya 1 tahun. Nah, saya mau kasih gambaran begini Bu Ana. Ada beberapa hal yang menarik yang saya cuma mau kasih gambaran bahwa kemampuan menjalin hubungan itu cuma hanya satu bagian things. Kemampuan bertanya satu things gitu. Jadi kalau ditanya berikutnya kemampuan apa? Kemampuan melakukan presentasi. Bagaimana cara dia menawarkan, cara dia mendemonstrasikan, cara mempresentasikannya. Kalau demonya, kalau jualannya adalah door to door agak unik sih Bu. Kalau jualan door to door atau jualan di toko harus ada namanya showmanship. Nah ini saya belum pernah ngomong nih di beberapa video saya sebelumnya belum pernah ngomong. Saya sebut namanya showmanship. Ini bukan dari saya. Showmanship ini saya dapat ketika saya belajar tentang berjalan di atas api, Bu. Jadi firewalk, saya jalan di atas api, saya jadi instruktur berjalan di atas api. Saya baru tahu ada istilah namanya showmanship. Jadi rupanya showmanship itu adalah metode yang sering dipakai oleh para pesulap magician. Jadi setiap dia mau mendemonstrasikan sesuatu, dia harus agak dilebay-lebaykan, ditunjukkan sesuatu bahwa ini misalkan contoh kalau dia mau menghilangkan uang, dia tunjukkan dulu kotaknya kosong, ditunjukkan kosong, itu namanya showmanship. Ketika dia mau main dengan tangannya dia ditarik dulu, dia tunjukin tangannya kosong, itu namanya showmanship. Kalau misalkan dibacok ngemempan, maka dia akan menunjukkan bahwa ini benar-benar golok. Jadi showmanship. Jadi misalnya goloknya dipukul-pukul pakai benda yang bunyi gitu. Jadi teng, oh berarti bener nih. Kemudian ada kertas dipotong-potong dulu sama dia. Itu namanya showmanship. Artinya si sales berarti demo. Berarti ketika sales mau melakukan demonstrasi, khususnya yang makanya tadi bilang door to door atau sales retail, dia harus menunjukkan yang namanya showmanship. Makanya di materi saya tentang door to door ada metode bagaimana caranya kita menunjukkan seperti seorang entertainer.
Ya Bu ya. Wah ini jadi tiba-tiba terlintas di kepala Iya, saya nih gimana Coach, gimana? kalau dia sales yang, menawarkan kelas gimnastik, berarti dia demonya harus bisa nge-gym gitu ya? Iya, ya kalau Pak Mandi ada alat gym di situ dia tunjukkan. Misalkan showmanship yang paling sederhana ya Bu ya, Heeh. misalkan contoh, "Pak, kalau di tubuh Bapak kira-kira apa yang mau Bapak perbesar atau yang mau diperkecil?" Di saat itulah dia Mmm. menunjukkan, itu namanya showmanship. Mmm. Dengan cara misalkan dia nunjukin tubuhnya, dia Mhm. menunjukkan fit-nya dan sebagainya, ini Mhm. dibentuk berapa lama, gitu dan Mhm sebagainya, mhm. iya kan? Jadi itu menunjukkan namanya showmanship. Oke oke. Jadi setiap tindakan kita harus menunjukkan showmanship. Jadi kalau jual panci, misal pancinya Mhm. apa? Ya mungkin pancinya kuat, dijatuhin dang gitu, itu namanya showmanship. Mmm. Yang anti bocor gitu ya, Mhm. dia misalkan pakai bor gitu ya, misalkan gitu. Mhm. Pokoknya nunjukin harus ada namanya showmanship. Kalau nggak bisa Bu. Mmm. Kalau misalkan contoh jual penyuci penyuci motor ya, pencuci motor cuci air. Mhm. Biasanya pencuci motor cuci air punya problem adalah airnya kecil Bu. Air kecil. Air Mhm. kecil kan berarti mesti pakai pompa tambahan. Mhm. Nah, biasanya alat pencuci mobil tuh ada satu alat yang ada satu satu saya nggak tahu alat atau apa. Walaupun misalkan airnya, "Pak, Bapak punya nggak keran Bapak yang kecil?" Mhm. "Oh ada, kerannya kecil." Nah keran kecil itu dia tunjukin pakai selang dia tunjukkan pakai selangnya dia bahwa airnya tetap kenceng. Nah itu yang namanya showmanship. Mmm. Kalau air kenceng disemprot kenceng mah normal namanya Bu, iya nggak? Iya 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 iya. Itu maksudnya. Jadi setiap jualan harus menunjukkan sisi showmanship. Di toko showmanship. Mhm. Toko itu sales retail ya. Mhm. Door to door showmanship. Mmm. Iya 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 iya. Jadi jualan kayak gitu, tetap showmanship. Kayak saya misalkan ditanya, "Coach, gimana caranya untuk mempengaruhi orang?" Saya mendemonstrasikan gitu. Saya mendemonstrasikan, saya cerita, kemudian saya menunjukkan showmanship sampai orangnya jadi aha sama saya. Itu yang disebut showmanship. Mmm. Makanya kenapa banyak di corporate-corporate tertarik dengan kelas-kelas kami, khususnya ketika saya yang mengajar atau tim saya yang mengajar, karena tim kami tuh suka melakukan yang namanya showmanship. Mmm. Jadi melakukan demonstrasi yang susah Mhm. kita tunjukkan caranya gimana, Mhm. showmanship gitu dan Mhm. sebagainya. Mereka sampai, "Wow, kok bisa ya?" Nah itu maksudnya showmanship. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oh, ini menarik ya Coach ya. Menariknya di mana Bu? Yang Ibu benar? Iya, ini istilah showmanship-nya. Ya. Nah jadi tadi balik lagi ya, habis itu baru teknik presentasi itu ya. Dari selesai teknik presentasi, baru masuk ke tahap berikutnya. Mhm. Ke tahap berikutnya adalah tahap mengatasi keberatan. Mhm. Jadi teknik mengatasi keberatan yang paling baik bukan cuma sekedar bersilat lidah belok aja selesai, Mhm. enggak, tapi Mhm. harus connect dengan problemnya dia Mhm. yang sebelumnya. Jadi Mhm. kita menggali kebutuhannya dia, Mhm. pada saat kita menemukan, Mhm. kita konekin Mmm. dengan kebutuhannya. Iya. Itu cara mengatasi keberatan yang keren. Mmm. Misalnya apa contoh orang ngomong, misalkan kayak kasus misal orang yang ngomong gini, eee, dia bilang gini, "Saya ada meeting." Mmm. Setuju, setuju banget Pak. Bapak betul ada meeting dan memang meeting harus lebih penting. Dan ketika Bapak mengikuti kelas kami, Mhm. Bapak dapat video rekaman dan Bapak bisa diskusi langsung dan bisa menyelesaikan masalah yang tadi Bapak sudah ngomong sebelumnya di awal. Bahwa Bapak punya problem dengan penjualan. Dengan cara ini supaya Bapak tetap bisa closing. Bener kan Pak? Mmm. Kalau orang kan enggak ya, Bapak Iya. nggak apa-apa meeting aja nanti meeting Pak. Nah, kan Bapak bisa bisa sit in, Bapak bisa misal bisa sit in, Bapak bisa nonton videonya. Itu nggak menyelesaikan masalah. Tapi kita ngomong-ngomong Bapak bisa nonton videonya lebih cepat dan Bapak bisa konsultasi langsung dengan para trainer kami untuk masalah Bapak lebih cepat selesai. Ibaratnya nih Pak, Bapak uang yang Bapak bayarkan langsung lunas saat itu juga karena permasalahan terjawab. Bener kan Pak? Dapat solusi nggak? Iya iya. Kalau umpama kita cuma nanya ngomongnya tidak ada hubungan dengan mengatasi keberatan, Mhm. biasanya nggak ngefek sih. Mmm. Iya iya iya. Ini juga salah satu skill yang paling penting ya? Skill yang penting. Jadi kemampuan mengatasi bagaimana kemampuan keberatan, mengatasi keberatan tapi mengkonekkan itu. Dan Mhm. sisanya adalah kemampuan, kalau saya bilang kemampuan komunikasi yang baik, Mhm. itu penting. Berarti setelah kita melakukan showmanship ya? Sip, Sheep sip, kambing, embe apa? sip, 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 sip. Sheep Kapal, kapal? kapal. Oh, setelah kita melakukan, showmanship ini, customer tuh pasti kan ada bertanya ya, nanti setelah pertanyaan itu apakah
Itu baru masuk ke handling objection-nya gitu ya Coach ya? Ketika kita demonstrasi, kan mereka pasti nanya ya, pasti ada keberatan, pasti ada keberatan. Nah keberatannya itulah yang kita konekkan dengan kebutuhannya dia di awal. Oke. Kan biasanya misalkan kita pada saat lagi showmanship, dia bilang gini, iya nih gue perlu masak, misalkan jual panci, iya nih gue perlu masak daging nih, kadang-kadang daging susah empuk nih gitu kan. Itu kan udah muncul problem. Tahu nggak Bu? Iya. Jadi setiap kata-kata yang diucapkan kita jangan, nah itu kemampuan berikutnya, kemampuan mendengarkan. Oh pantes ya salah satu company besar tuh logonya always listening, always understanding ya Coach ya? Saya nggak dibayar sama perusahaan asuransi itu, jadi saya nggak mau ngomong. asuransi loh. Ya udah pasti asuransi, kayaknya cuma satu tagline itu. Saya bilang perusahaan besar aja. Iya pasti perusahaan asuransi. Nanti yang asuransi ini pasti chatting di bawah di komen nih. Oke, lanjut Coach. Ya Bu ya. Ya. Jadi cara kata kuncinya adalah mendengarkan kebutuhan mereka. Karena ketika mendengarkan mereka, kita bisa jadi tahu problem mereka apa. Maka lebih gampang menggiringnya. Kebanyakan sales enggak, dia hanya fokus gimana biar closing nih. Gimana biar closing. Ketika dia fokus gimana closing, pasti dia nggak bisa denger tuh Bu. Ya. Nah, ini jadi nimbul pertanyaan deh. Cuman kayaknya kita kayaknya menarik nih kalau kita bahas di video berikutnya aja kali ya Coach ya. Oke, kalau gitu kita tutup aja. Oke. Nah, jadi kalau sahabat sales yang pengen tahu program-program kelas di Corpora Consulting itu kemana ya Coach? Kalau mau tahu program pelatihan kita Corpora Consulting bisa lihat di deskripsi. Sebenarnya bisa masuk aja ke Instagram kami. Zaman sekarang zaman Instagram bukan zaman website ya. Walaupun website bisa corporaconsulting.com, tapi bisa juga mendingan ke website kami, ke Instagram kami. Ada Instagram Antonius Arif ada, di Corpora Consulting ada, gitu ya, di Sahabat Sales ada, gitu kan. Atau Sales University juga ada. Nah, di sana Anda nanti bisa dapat jadwal-jadwal pelatihan-pelatihan. Oh ya, dan Sahabat NLP juga ada. Nah, di sana ada jadwal-jadwal pelatihan yang akan kami jalankan. Ya. Dan kalau mau mengundang kami bisa kontak juga kepada, langsung ada link di bawah, langsung bisa dikontak. Dan kita juga kayak mau bagi-bagi e-book ya. Iya, E-book sampai apa kapan ya? Bagi e-book apa Bu? 3 formula mengatasi keberatan nih Coach. Weh, jurus ya. Bagaimana 3 formula mengatasi keberatan dan bisa dipakai dalam semua situasi. Iya. Ya, jadi cara dapatnya adalah silakan Anda ke deskripsi di bawah atau di komen pertama ada satu link, linknya diklik, masukkan email Anda, nama Anda, email Anda dan nomor WA Anda, maka kami akan kirimkan kepada Anda. Dan kalau Anda pengen juga nanti kalau sudah pengen bergabung dengan komunitas kami, Anda bisa hubungi nanti di kami akan masukkan Anda di komunitas kami yang bisa diskusi banyak tentang berkaitan selling. So itu aja Bu Ana. Iya, So akhir kata saya Coach Antonius Arif dan saya Namelani. mengucapkan terima kasih, sukses buatnya, sampai jumpa, salam performance. Bye bye.